Pertemuan di hutan larangan Gunung Lawu bagian kedua. Perempuan di hutan larangan Gunung Lawu, yang dikenal angker dan penuh misteri. Tak sedikit pendaki yang mengalami kejadian aneh di jalurnya, terutama di jalur Cemoro Kandang. Senja itu, setelah pertemuanku dengan sosok kakek tadi, aku kembali melanjutkan perjalananku melewati jalan setapak menuju pos 5. Aku kembali memasuki hutan yang lebih rapat dari hutan sebelumnya. Udara dingin menusuk, angin berbisik di antara pepohonan tua, dan kabut turun perlahan, menutupi jalur yang aku lalui. Di tengah perjalanan, aku mulai merasa ada yang janggal. Jalur yang seharusnya jelas kini tampak asing. Tak ada tanda-tanda jejak pendaki lain. Tak ada suara, hanya keheningan yang mencekam. Aku mencoba tetap tenang. Aku yakin, jika mengikuti instingku, aku bisa menemukan jalan kembali. Namun, semakin jauh aku melangkah, semakin gelap dan suram suasana hutan di sekitarnya. Tiba-tiba, di antara kabut, samar-samar terlihat sosok seorang perempuan berdiri di bawah pohon besar. Tapi seperti bukan seorang pendaki. Rambutnya panjang terurai, wajahnya pucat, dan matanya kosong menatap ke arahku. Ia mengenakan kebaya putih, kontras dengan pekatnya malam. "Mas, tersesat ya?" Aku terkejut. Dari mana perempuan ini muncul? Tidak mungkin ada orang lain di jalur ini, terutama di malam seperti ini. "Tadi saya kehilangan jalur, Mbak. Mbak sendiri, kenapa ada di sini?" Tanyaku dengan hati-hati. Perempuan itu hanya tersenyum tipis. "Mas, ikut saya saja. Saya tahu jalan keluar." Aku merasakan bulu kuduku meremang. Ada sesuatu yang ganjil. Tapi dalam keadaan tersesat, aku tak punya pilihan lain. Perempuan itu mulai berjalan pelan, menyusuri jalan setapak yang tak aku kenali. Langkahnya ringan, hampir tidak menimbulkan suara. Aku mengikutinya. Tetapi semakin lama, aku merasa ada yang aneh. Jalannya semakin sulit, hawa dingin semakin menusuk, dan suara aneh mulai terdengar dari kejauhan. Suara bisikan, suara langkah kaki yang mengikuti, dan samar-samar suara tawa halus. Aku berhenti. Naluriku berteriak bahwa ada yang tidak beres. Perempuan itu tetap berjalan, tanpa menoleh sedikit pun. Tiba-tiba, ia berhenti. Dan tanpa berbalik, ia berkata dengan suara yang lebih lirih, lebih dingin, "Kalau Mas lanjut ikut saya, nanti Mas gak bisa pulang." Aku tersentak. Napasku tercekat. Perlahan,